Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini di mana kita tahu bahwa kita sedang mengalami sebuah pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kita merasa bahwa ada banyak hal dari hidup kita mungkin berkurang. Ada banyak hal kesenangan yang harus kita tunda. Mungkin penghasilan kita tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Ada banyak hal yang mungkin harus hilang dalam hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu setia. Apapun yang boleh terjadi, Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, mari hari ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal boleh terjadi, sekalipun banyak hal tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi kita percaya Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Dia penghibur kita, Dia penolong kita yang ajaib. Mari sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Saya percaya pagi ini ada kemuliaan Tuhan yang akan dicurahkan dan dinyatakan di atas setiap kehidupan orang percaya, yaitu saudara dan tentunya saya. Nah, saudaraku yang terkasih, berapa banyak dari kita hari-hari ini sedang bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya keadaan yang sekarang di dalam pengiringanku kepadamu kok tidak menjadi lebih baik? Kok sepertinya keadaan yang harus kita hadapi adalah satu keadaan yang bertolakan dengan apa yang kita imani. Kita mengimani bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita imani kita akan mendapatkan berkat. Kita imani bahwa kita akan mendapatkan pertolongan. Tapi kenapa seperti ini jadinya? Saudaraku yang terkasih, seluruh jemaat, saya ingin membawa setiap dari Anda menangkap akan satu pengertian yang benar tentang apa yang disebut kasih Bapa terhadap hidup kita. Berapa banyak dari setiap dari kita bisa mengerti akan rencana Bapa di dalam kehidupan anak-anaknya, yaitu saudara dan tentunya juga saya. Saya mau ambil sebuah contoh. Anak-anak saya dari sejak awal saya sudah merencanakan bahwa anak-anak saya harus juga melewati pendidikan-pendidikan yang mampu membentuk daya tahan, baik untuk kedisiplinan, baik juga untuk kemandirian, dan juga untuk pergaulan dan lain sebagainya. Sehingga setiap anak-anak saya sudah rancang bahwa di usia mereka tertentu, mereka harus menghadapi, melewati proses pendidikan yang ada. Satu contoh, anak saya yang pertama, Velia. Velia pada usia 15 tahunan atau mendekati 16, saya masukkan dia ke satu pendidikan sekolah misi di Bali. Dan dia harus lewati itu. Saya juga sebagai orang tua cukup khawatir apakah mungkin anak saya mampu melewati. Tapi saya percaya anak saya bisa. Saya coba dorong masuk ke dalam sekolah berasrama ini. Ada banyak proses yang harus dihadapi. Dia harus merasakan bagaimana nyuci baju sendiri. Sebelumnya dia nggak pernah nyuci baju sendiri. Dia harus mempersiapkan banyak hal sendiri. Harus tinggal berbagi kamar dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Bahkan bukan cuma orang satu bangsa, bukan orang Indonesia, tapi teman sekamarnya ternyata ada dari beberapa negara yang lain. Begitu juga pada waktu dia harus makan. Dia tidak bisa makan sesuai dengan seleranya dia yang selama ini bisa dinikmati pada waktu dia berkumpul dengan saya. Dia harus masuk ke asrama, dia harus makan dengan cara dan juga apa yang disajikan oleh tempat dia menempuh pendidikan. Ada banyak lagi kesulitan tentunya yang harus dihadapi oleh dia. Tapi saya tahu bahwa anak ini harus melewati bagian ini. Anak ini harus melewati proses yang ada. Dan itu adalah proses untuk membentuk jati dirinya, kemandiriannya, dan proses untuk dia bisa menjadi orang yang siap menghadapi tantangan di kemudian hari. Saudaraku yang terkasih, bukankah hati Bapa kita di sorga itu sama? Dia menginginkan kita menjadi orang-orang yang mampu melihat kemuliaan yang besar yang akan dicurahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau hari ini Anda dan saya lewatin proses, kalau hari ini Anda sedang bergumul dengan apapun yang menjadi pergumulan pribadimu, ingat, kalau kita mungkin berkata seperti yang tertulis dalam Habakuk, pohon ara tidak bertunas, kita melihat seperti pohon zaitun tidak menghasilkan buah, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak menghasilkan. Mungkin Anda berkata, kenapa? Tapi saya mau berkata dengan kasih Kristus, mari mulai rubah mindset Anda. Bahwa Tuhan ingin memberkati saudara, Dia ingin membentuk kita menjadi orang-orang yang siap masuk di dalam kemuliaan Raja yang luar biasa. Saya selalu membangun sebuah pengertian di dalam hidup saya, bahwa kita harus siap untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ada satu masa, yaitu sebelum sorga yang mulia akan bersama-sama kita di sana, yaitu masa kerajaan 1000 tahun. Di masa inilah kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, untuk sampai ke fase itu, Tuhan sedang memproses kita hari ini. Sehingga kalau hari ini Anda sedang bergumul, Anda sedang menghadapi tantangan, saya berkata, jangan menyerah. Ini sekolah buat saudara dan saya. Ini proses pendidikan
yang Tuhan sedang izinkan. Ini pelatihan yang Tuhan izinkan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Mengucap syukur di dalam segala hal. Mintakan berkat, bukan untuk membuat beban ini hilang, tapi membuat kita mampu. Minta Tuhan, mampukan saya, berkati saya untuk mampu melewati ini semuanya. Dan saya percaya Dia Bapa yang mengasihi anaknya. Dia akan membuat pemisahan yang jelas, satu garis yang jelas antara orang yang tidak percaya dengan yang tidak. Kita sama-sama menghadapi masa-masa yang sulit, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan, damainya, sejahteranya, itu yang akan kita terima. Sukacitanya akan tetap kita terima. Dan kita akan sampai kepada kemenangan yang gemilang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Engkau tetap bersama dengan kami di dalam segala keadaan. Pagi yang sudah Tuhan beri adalah pagi untuk mengawali hari. Dan kami percaya sepanjang malam Kau berkati kami, dan pagi ini ada berkat berlimpah dalam hidup kami. Hamba berdoa, diberkati bisnis, diberkati pekerjaan, diberkati pendidikan anak cucu kami, diberkati kesehatan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati setiap buah pikiran dan harapan kami, diberkati Tuhan. Dan biar kami mau melewati sepanjang hari ini dengan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.